Halo adik-adik sekalian, kenalin nama Romo Robertus Theo Elnur Spati atau biasa dipanggil Romo Theo. Nah, kalau pengen lebih singkat lagi bisa dipanggil Mote. Jadi kalau kalian lagi di jalan nih ketemu Romo Theo, lalu bilang halo Mote gitu. Nanti Romo pasti jawab halo juga. Nah, Romo berasal dari sebuah stasi kecil di lereng Gunung Lawu. Namanya Stasi Santo Franciscus Xaverius Banjaran, Paroki Santo Yosef Ngawi. Jadi rumahnya Romo itu deket hutan, deket kebun teh, deket banyak pohon, dingin begitu. Nah, jadi beda nih mungkin sama kayak di Tuban ya. Kalau di Tuban kan deket laut. Nah, Romo itu di lereng Gunung Lawu, di bawahnya gunung gitu. Jadi hawanya tuh hawa dingin gitu ya. Nah, kalau ada waktu kalian boleh tuh main ke rumahnya Romo. Nah, di sana dingin sekali. Nah, adik-adikku sekalian, adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama belajar ya. Romo akan banyak bercerita tentang bagaimana sih kita bisa menjadi orang yang baik. Nah, adik-adik pengen toh? Semua pengen menjadi orang baik toh? Pengen menjadi orang baik atau orang jahat? Ayo. Nah, pasti semua pengen menjadi anak-anak yang baik. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi anak-anak yang baik? Nah, hari ini kita akan membahas itu. Kita akan bercerita, berbagi tentang itu ya. Nanti Romo akan bercerita, bersharing tentang bagaimana sih caranya supaya kita sejak kecil sudah bisa belajar untuk menjadi anak yang baik. Nah, sebelum kita mulai, kita akan dengarkan sebuah lagu dulu. Lagunya judulnya Zakheus. Ada yang tahu Zakheus siapa? Nah, Zakheus ini orang jahat, adik-adik. Orang jahat. Lalu, kita lihat bagaimana kemudian dia menjadi orang yang baik. Apa yang membuat dia menjadi jahat? Nah, kita lihat ya. Sekarang kita bernyanyi bersama. Kita lihat video berikut ini. Push. Adik-adik, hari ini Kak Nina punya cerita. Ceritanya seru banget. Adik-adik mau dengarkan? Nah, semuanya duduk yang manis. Tidak ada yang main-main lagi. Siap semuanya? Siap. Ada orang naik-naik pohon. Orangnya pendek. Siapa ya? Ia mau melihat Yesus. Namanya Zakheus. Zakheus. Ada orang naik-naik pohon. Orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus. Namanya Zakheus. Siapa sih Zakheus itu? Nah, adik-adik, Zakheus ini dia seorang pemungut cukai. Itu loh, orang yang suka mintain uang sama orang-orang. Makanya uangnya banyak. Nah, dia pengen melihat Yesus. Lalu dia punya ide. Dia lari, dia naik ke atas pohon ara. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Apa, Kak? Tuhan Yesus melihat dia dan berkata, Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira, menyambut Yesus di rumahnya. nah, Zakheus gembira sekali. Dia cepat-cepat turun dari pohon. Setelah Zakheus ketemu Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Hatinya berubah jadi penuh sukacita dan suka memberi. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira, menyambut Yesus di rumahnya. Nah, adik-adik sudah dengar kan ceritanya? Seru kan? Bagaimana kalau kita nyanyikan lagu ini bersama-sama? Yuk, yuk, yuk! Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira, menyambut
Nah, adik-adik yang dikasih, sudah nonton kan videonya? Lucu kan lagunya? Zakheus, orang pendek, kecil, betul dia. Wah, siapa yang di sini kecil? Ayo. Nah, seperti Zakheus siapa? Semoga meskipun kecil tapi semoga tidak menjadi seperti Zakheus ya. Kenapa? Karena Zakheus itu orang jahat. Ya, dia suka minta uang ke orang-orang sehingga dia punya uang banyak tapi dari minta-minta ke uang, minta-minta ke orang ya. Jadi itu tidak baik. Nah, tapi dia kemudian bertobat setelah ketemu dengan siapa? Ketemu dengan siapa? Tuhan Yesus. Pinter sekali. Jadi Tuhan Yesus datang dan Zakheus pengen nih ketemu sama Tuhan Yesus. Bahkan dia manjat ke pohon supaya bisa melihat karena tubuhnya yang kecil tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Tetapi apa? Tuhan Yesus menyapanya, Tuhan Yesus mendengarnya, dan akhirnya Tuhan Yesus makan di rumahnya, dan akhirnya dia menjadi orang yang baik. Dia bertobat menjadi orang baik. Nah, tentu kita semua pengen menjadi anak-anak yang baik, bukan? Nah, semua pengen toh menjadi anak yang baik, anak yang berbakti pada orang tua, dan anak yang senantiasa taat kepada orang tua, tidak ngambekan gitu ya. Nah, itu anak yang baik. Nah, tetapi adik-adik yang dikasih Tuhan, di masa-masa ini sekarang kan kalian tidak pernah sekolah nih, maksudnya tidak pernah datang ke sekolah kan. Nah, kita belajarnya dari rumah, kita jarang ketemu lagi dengan teman-teman, kita jarang lagi bermain bersama dengan teman-teman seperti biasa, lari-lari di halaman sekolah atau main bola bersama teman-teman ya. Sudah jarang. Kita lebih banyak di rumah dan kita lebih banyak mainan gadget. Tahu gadget? Nah, kita suka main HP ya. Lalu mungkin ada yang suka TikTokan ya. Anak-anak mungkin ada yang main TikTokan gitu ya. Nah, itu ternyata adik-adik yang dikasih Tuhan itu bisa berbahaya bagi kehidupan kita. Apa yang membuat itu berbahaya? Nah, ketika kita sudah senang nih sama gadget, sama HP gitu ya, sama mainan TikTok, mainan Instagram atau segalanya di media sosial itu ya. Kita suka main HP sampai kita lupa belajar gitu. Terus akhirnya bermalas-malesan karena kita suka, kita lupa, kita nggak mau belajar lagi, malas-malasan, akhirnya nilai kita jelek. Apalagi di masa pandemi ini yang kita harus di rumah saja, tidak boleh kemana-mana. Tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua, adik-adikku, untuk menjadi anak-anak yang baik. Nah, Romo punya nih satu video menarik yang kita bisa pelajari dari video itu. Nah, videonya tentang apa? Nah, pasti penasaran kan? Yuk kita sekarang lihat videonya. Tara. Di suatu hari, seorang siswa SMP yang bernama Didi, ketika selesai sekolah dan pulang, dia diberi hadiah berupa smartphone atau gadget oleh ayahnya karena berhasil mendapat ranking 1, dan Didi pun merasa senang. Selamat ya nak, ini hadiah buat kamu karena kamu sudah berhasil mendapatkan ranking 1 di kelas, oke? Wah, terima kasih ayah. Aku nggak nyangka deh dapat gadget. Bagus sekali gadgetnya. Terima kasih ya, papa. Iya nak, sama-sama. Besok harus dapat ranking 1 terus ya nak. Oke, Pak. Beres deh. Tenang saja. Selamat ya nak, semoga dipertahankan rankingnya lagi ya. Setelah Didi mendapatkan hadiah gadget, dia pun dengan asiknya mulai bermain game. Di pagi harinya, Didi pun berangkat sekolah sambil bermain gadget. Pada jam istirahat, Didi diajak temannya Rudi keluar kelas bermain di halaman sekolah. Tetapi Didi sibuk bermain game terus-terusan hingga mengabaikan ajakan Rudi. Rudi, ayo main keluar kelas yuk. Enggak main game aja, lagi seru nih. Waktu belajar sekolah pun telah usai. Didi pun pulang menuju rumah sambil bermain game.
Pada saat di rumah, Didi waktunya makan malam, tetapi dia masih asik bermain game terus-terusan, sehingga dia ketergantungan pada gadgetnya hingga lupa makan. Didi pun keasikan main game hingga lupa waktu sampai larut malam. Akibat Didi begadang main game, dia pun terlambat berangkat sekolah dengan keadaan matanya mengalami perih bengkak. Beberapa bulan kemudian, akibat Didi bermain gadget, dia pun sering sakit di area punggungnya, hingga gangguan mata seperti rabun jauh atau minus. Dan Didi pun sudah tidak menjadi siswa yang berprestasi lagi karena dia tidak mendapatkan ranking 1 lagi di kelasnya. Didi, gimana hasil ujiannya? Dapat ranking 1 lagi kan? Maaf, Pak. Aku dapat peringkat 5, Pak. Maafin Didi ya, Pak. Waduh, Didi, kenapa peringkatnya turun? Mesti ini gara-gara kamu main gadget terus ya. Iya, Pak. Mohon maaf. Didi salah. Maafin Didi ya, Pak. Nah, adik-adik, kalian sudah tahu kan dampak dari kecanduan atau ketergantungan pada gadget yang dialami Didi tadi? Nah, gimana? Sudah nonton kan videonya? Nah, kira-kira tadi kita melihat siapa aja? Ada seorang anak ya. Seorang anak yang pinter sekali ya. Pinter, lalu nilainya bagus gitu kan. Lalu mendapat hadiah dari orang tuanya. Mendapat hadiah apa tadi? Mendapat gadget, mendapat HP ya. Diberi HP baru sama orang tuanya. Tapi apa yang terjadi setelah diberi HP sama orang tuanya? Ternyata anaknya ini bukan malah semangat belajar, bukan malah rajin belajar, tetapi malah malas-malasan belajar karena terlalu seneng mainan HP. Ayo, di sini siapa yang suka mainan HP sampai lupa makan, ya toh? Sampai dimarahi orang tua? Ayo, ada ndak? Semoga ndak ada ya, karena saya yakin, Romo yakin anak-anak di sini baik semua, ya. Nah, adik-adik yang dikasih, kita bisa belajar dari video tadi untuk apa? Untuk semakin menjadi orang-orang yang baik, menjadi anak-anak yang baik. Caranya gampangnya, yang pertama apa? Kita berbakti kepada orang tua, taat kepada orang tua. Kalau kita masih anak sekolah, berarti kita diajak untuk rajin belajar ya. Kita sekolah supaya nilai kita bagus, supaya kita bisa lulus dengan bagus, lalu juga bisa membahagiakan orang tua. Bisa kalian bayangkan coba, misalkan ya toh, orang tua sudah susah payah nih menyekolahkan kalian ya toh, memberi makan, ngasih bekal, bangunin pagi, nyiapkan seragam sekolah, semuanya kan sudah disiapkan sama orang tua. Datang ke sekolah supaya apa? Supaya menjadi anak yang baik. Nah, bayangkan kalau kalian sudah sekolah ya toh, sudah dicintai orang tua, tetapi nilainya kemudian jelek. Di sekolah kalian nakal ya toh, kalian malas-malesan, malas belajar, diajari gurunya tidak manut, tidak taat, ya, sehingga nilainya jadi jelek. Apa kira-kira yang dirasakan orang tua ketika nilainya kalian jelek? Apa? Nah, pasti merasa sedih toh orang tua. Orang tua sudah susah payah, tetapi kalian tidak rajin belajar, malah malas-malesan. Apalagi kalau sudah mainan gadget, ya toh, udah lupa semuanya. Nilainya anjlok semua, mainan gadget sudah menjadi candu, menjadi jelek, dan orang tua bisa kecewa karena kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Tentu kalian tidak pengen kan membuat orang tua kalian menjadi kecewa. Nah, kalau nggak pengen membuat orang tua kalian kecewa, berarti sekarang ayo dimulai untuk rajin belajar ya. Ada pelajaran-pelajaran yang susah. Ada yang suka matematika, yuk angkat tangan yang suka. Nah, baik. Ada yang suka matematika, ada yang suka bahasa Indonesia, mungkin ada yang suka bahasa Jawa, gitu. Ada yang suka pelajaran apalagi banyak ya. Kalau di SD itu kan banyak sekali pelajaran yang bisa kalian senangi ya. Nah, ini menjadi hal yang menarik bagi kehidupan kita. Nah, maka kita diajak ya supaya kita tidak mengecewakan orang tua, mengecewakan bapak ibu guru kita. Ya, yuk mulai belajar dengan serius ya, dengan sungguh-sungguh supaya nilai kita bagus. Kalau tidak bisa, coba
tanya ke gurunya, ke bapak ibu guru, Bu, gimana ya belajarnya? Nah, gitu. Jadi kita diajar sungguh-sungguh untuk tidak bermalas-malasan, tetapi menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang punya nilai yang bagus, prestasi yang banyak di sekolah, tidak menjadi anak nakal yang suka jalin temennya. Ayo, siapa di sini yang suka jalin temennya? Suka bertengkar sama temennya, atau bahkan sampai berkelahi sama temennya. Nah, itu tidak baik. Yang baik adalah ketika adik-adik mampu untuk terus belajar giat, belajar rajin, gitu. Lalu di sekolah juga tidak nakal, baik sama temennya. Kalau punya makanan dibagikan ke temennya. Nah, itu tanda anak-anak yang baik, ciri-ciri anak-anak yang baik di kehidupannya. Nah, kita semua, adik-adik semua tentu pengen menjadi anak-anak yang baik. Maka itu tadi pesan Romo, ya jangan lupa pertama apa tadi? Giat belajar, gitu. Rajin belajar, sama kan? Lalu juga tidak nakal di sekolah, gitu. Berjuang, ya serius, sungguh-sungguh belajar, tidak malas-malasan, ya. Dan terakhir berbakti kepada orang tua dan bapak ibu guru, supaya apa? Sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita semuanya dengan 5 hal ini kita menjadi anak-anak yang baik. Baik, adik-adikku yang dikasih Tuhan, itu kiranya yang bisa Romo sampaikan, yang bagikan di dalam video ini. Semoga adik-adik semakin hari semakin menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang rajin, anak-anak yang berbakti pada orang tua, tidak nakal, dan senantiasa mampu berbagi, bersukacita dengan temannya, berdamai dengan temannya. Kalau bertengkar, ya segera selesai, lalu kembali rukun lagi dengan temannya. Gitu. Dan di masa pandemi ini memang susah ya, kita di rumah, tapi kita juga bisa belajar dari orang tua di rumah. Bagaimana caranya? Mudah, ya loh. Coba bangun pagi. Ayo, di sini yang bangunnya siang siapa? Angkat tangan. Ayo. Mungkin bangun siang karena suka mainan HP gitu ya, atau mainan gadget sampai main game ya, sampai lupa, sampai tidurnya larut malam. Nah, tidak boleh lagi tidur sampai larut malam. Tapi bangun pagi, bantu orang tua ya. Kalau orang tuanya nyapu, membersihkan rumah, juga ikut bersihkan rumah, nyapu, ngepel rumah. Lalu kalau orang tuanya marah, tidak boleh membantah, atau orang tuanya minta tolong, kita tidak boleh membantah, tidak mau, males gitu ya. Nah, gitu. Belajar, bantu nyuci piring. Jadi waktu pandemi ini kita lebih banyak di rumah, kita lebih banyak untuk bersama dengan keluarga, bersama dengan orang tua. Jadi kita bisa membantu orang tua di rumah, menolong di rumah, tidak malah malas-malasan di rumah ya. Kalau pagi ya kita ikut belajar, mengerjakan tugas, mengerjakan PR dengan serius, dengan sungguh-sungguh dikerjakan semuanya sehingga tidak numpuk tugasnya. Nah, kalau semuanya sudah dilakukan, nah itu menjadi ciri-ciri kita menjadi anak-anak yang baik. Nah, orang tua juga pasti akan senang kalau kita di rumah itu rajin ya. Kita giat belajar, kita giat membantu orang tua ya. Tidak malas-malasan, itu orang tua pasti rajin. Pasti adik-adik pengen tahu orang tuanya di rumah, senang kalau adik-adik di rumah ya. Tidak malah dulan-dulan ya, malah berbahaya kalau kita dulan-dulan. Ya, tapi di rumah, bermain di rumah, mengerjakan tugas di rumah bersama dengan keluarga. Nah, semoga dengan video ini ya, dengan meskipun Romo tidak bisa hadir ke Tuban bersama dengan adik-adik, semoga bisa menjadi semangat buat kita semua untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang rajin belajar, anak-anak yang tidak suka bermalas-malasan ya, tetapi anak-anak yang sungguh rajin dan baik dan juga mencintai orang tua dan juga bapak ibu guru. Begitulah anak-anakku yang terkasih. Terima kasih sudah boleh mampir, sudah boleh berkesempatan berbagi cerita dengan teman-teman sekalian. Semoga teman-teman sekalian semakin sehat ya, semakin ceria, dan tadi apa? Tidak malas-malasan, tapi semakin rajin belajar supaya kita membahagiakan orang tua, juga membahagiakan bapak ibu guru, dan yang paling penting supaya cita-cita kita bisa tercapai. Nah, sekarang mau tanya, apa cita-cita kalian? Ayo. Ada yang ingin jadi polisi? Ada, angkat tangan. Nah, pinter. Ada yang pengen jadi apa? Dokter, ada ya. Nah, ada yang pengen jadi apa lagi? Kan banyak tuh. Ada yang pengen jadi tentara. Ada yang pengen jadi, mungkin pengen jadi YouTuber nih. Kayak Romo ini kan kayak YouTuber. Nah, mungkin jadi apa lagi? Banyak ya. Jadi arsitek, jadi apapun. Nah, kalau kita sejak sekarang, sejak anak-anak ini bermalas-malasan, tidak giat belajar, ya kan susah bagi kita untuk sampai kepada mimpi-mimpi kita. Nah, kalau pengen jadi polisi ya belajar
dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Nah, sehingga bisa jadi polisi. Kalau pengen jadi dokter juga begitu, belajar dengan giat, serius, tidak malas-malasan. Nah, bisa nanti jadi polisi. Mau jadi pilot, jadi masinis kereta api, atau jadi nakoda ya, naik kapal, nyopir kapal. Bisa semua terwujud kalau kita mau giat belajar sejak sekarang ya. Tidak malas-malasan, itu paling penting, kuncinya begitu. Tidak membantah orang tua juga penting ya. Tetapi itu wujud cinta kita kepada orang tua, bapak dan ibu guru. Jadi pesan Romo, apa cita-cita kalian, apa mimpi kalian, kejar sampai dapat mimpinya ya. Kalau pengen jadi polisi, kejar sampai jadi polisi. Kalau pengen jadi dokter, kejar sampai jadi dokter. Dimulai dari saat ini, tidak nanti. Cita-citamu apa gitu kan? Romo tuh pernah tanya tuh, cita-citamu apa? Apa Romo ya? Saya kok enggak punya cita-cita Romo. Nah ini susah ini, angel gitu kan bahasanya sekarang ya. Angel ya toh. Nah sudah sejak sekarang adik-adik ayo coba mikir apa cita-citamu. Maka sekarang di bagian terakhir video ini Romo mengajak kalian untuk menuliskan. Kok Romo ini nggak berakhir-berakhir ya? Jadi sekarang menuliskan apa mimpimu, apa cita-citamu di kertas ya, di kertas ditulis ya. Apa cita-cita dan mimpi-mimpimu ditulis. Misalkan aku pengen jadi pastor, pengen jadi kayak Romo. Nah, tulis pengen jadi Romo nanti kalau sudah besar ya. Atau tulis pengen jadi polisi nanti kalau sudah besar. Nah, gitu. Ditulis di kertas ya, dihias yang bagus, lalu ditempel di kamar atau di rumah, biar bapak ibu juga tahu, biar orang tua kalian juga tahu, biar papa mama juga tahu, biar guru-guru juga tahu, sehingga kalian kalau lihat gambar itu selalu ingat, oh iya, aku dulu pengen jadi tentara, aku dulu pengen jadi dokter, aku dulu pengen jadi perawat, maka harus aku kejar cita-citaku. Nah tugasnya itu ya, tugasnya sekarang buat kertas, ada kertas, ditulisi cita-citaku kalau besar jadi ini. Nah, ditulis. Yang belum punya cita-cita harus mulai menuliskan. Ya, apapun itu ya. Boleh ngarang, jangan ngarang sih, tapi juga harus mulai mikir apa ya cita-citaku ya nanti ya. Nah, kalau masih kelas 1 SD, kelas 2 SD mungkin juga mikir. Mungkin orang tuanya juga membantu nanti cita-citaku apa ya. Nah, tugasnya itu ya. Tugasnya membuat kertas, ada kertas, ditulisi cita-citaku kalau besar pengen jadi ini, dihias yang bagus, diwarnai di pensil warna, nanti difoto dikirimkan ke bapak ibu guru ya. Baik adik-adikku yang dikasih Tuhan, itu saja dari Romo, dari Romo Theo. Semoga adik-adik tadi ingat pesannya Romo, jadi anak yang baik, berbakti, dan yang paling penting kejar cita-citamu sampai dapat. Jadi kalau kamu sudah punya cita-cita, nah kamu akan harus mengejar ini cita-citamu sampai dapat di sini. Nah kalau kamu belum punya cita-cita, akan susah bagimu untuk bisa menjadi anak yang rajin, anak yang tidak malas-malasan. Karena kalau kita punya cita-cita, kita akan berjuang untuk mendapatkan cita-cita itu. Kayak kalian pengen sesuatu ya, kalau masih anak-anak kan pengen barang, pengen boneka, pengen apa mainan gitu ya. Nah pasti kita akan berjuang nih, nabung atau minta orang tua berjuang supaya bisa segera dapat. Nah, demikian juga dengan cita-cita. Nah, kalau sudah ada cita-cita, keinginan, impian kita, tujuan kita, nah kita harus berjuang nih untuk mengejar cita-cita sampai dapat. Nah, gitu aja adik-adikku yang dikasih Tuhan. Terima kasih. Nih, Romo pamit lagi nih terakhir. Semoga adik-adik sekalian senantiasa sehat, bahagia, ya, rajin belajar, tidak malas-malasan, dan tentunya mencintai orang tua dan Bapak Ibu guru sekalian. Gitu aja, terima kasih dan Tuhan memberkati. Dadah.